Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu guru dan anak-anak tercinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, baiklah kita merenungkan dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Marilah kita bersatu dulu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur karena begitu banyak berkat yang boleh kami terima. Setiap pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami dan tentunya berkat kesehatan yang baik sehingga kami bisa bekerja setiap harinya untuk kemuliaan. Dan Tuhan, biarlah Engkau menguduskan kami sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau pagi ini, dan kiranya Engkau memberkati kami, Engkau bantu melalui Roh Kudus sehingga kami bisa peka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan renungan pagi ini dalam tangan kuasa Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Ya, bacaan renungan kita pagi ini 6 Agustus 2020 berjudul Sumber Pengharapan. Ya, bacaan terambil dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 41. Baiklah, saya bacakan dulu ya, sebagai natsnya Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 19 sampai 41. Ingatlah akan sengsaraku dan pembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia, yaitu Allah, mendatangkan susah, Allah juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah yang di surga. Demikian bacaan dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 41. Akan saya bacakan untuk renungannya. Apa gunanya iman jika semuanya tampak sia-sia? Saya telah melontarkan pertanyaan yang mendalam itu dalam hidup saya. Dan belum lama ini, saya menerima surat dari seorang ibu yang menanyakan hal yang sama. Ia menceritakan bahwa ia dan suaminya memulai pernikahan mereka dengan mencari kehendak Allah bagi hidup mereka dan mempercayakan masa depan mereka kepadanya. Kemudian, anak kedua mereka terlahir dengan sindrom Down.
Respon awal mereka atas hal itu adalah sedih, terkejut, dan tidak percaya. Namun pada hari kelahiran anak itu, Allah memakai Filipi 4 ayat 6 dan 7 untuk meletakkan kedamaian di dalam hati mereka dan memberikan kasih yang abadi bagi anak mereka yang istimewa itu. Ayat itu berbunyi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Namun, hari-hari yang mereka lalui di gurun belum usai. 9 tahun kemudian, anak mereka yang keempat didiagnosa mengidap kanker. Sebelum usianya genap 3 tahun, ia meninggal. Keterkejutan, kesakitan, dan kesedihan menyeruak sekali lagi ke dalam kehidupan mereka. Dan sekali lagi mereka menemukan pertolongan di dalam Allah dan firman-Nya. Ketika kesengsaraan mengimpit kami, kata ibu ini, kami kembali pada firman Allah dan anugerah hidup kekal melalui Yesus Kristus. Ketika persoalan hidup kita menghantam kita seperti gelombang pasang, kita dapat mengingat bahwa belas kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan meratakan 3 ayat 20, Dia dapat memberikan pengharapan yang kita perlukan. Perasaan yang tidak berpengharapan akan mengingatkan kita bahwa kita tidak berdaya tanpa Allah. Jadi dalam renungan ini yang bisa saya simpulkan adalah jangan karena kesulitan menghimpit maka kita baru memerlukan Tuhan. Tetapi baiklah, dalam suka dan duka, dalam apapun itu situasinya, kita haruslah tetap setia kepada Allah. Setia dalam hal bersekutu, baik bersekutu pribadi atau bersekutu dengan teman-teman seiman. Janganlah mencari Allah ketika situasi kita itu sedang menghimpit, tetapi berusaha untuk mencarinya. Maka damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga itu akan memampukan kita untuk menjalani hidup ini, baik suka maupun duka. Demikian renungan yang sudah saya sampaikan. Semoga itu menjadi renungan kita hari ini. Semoga kita menjadi tambah semangat dalam menjalani hidup. Tuhan memberkati. Amin.